Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradina Farliza dari kelas 12 IPA 2 ingin mempresentasikan tentang pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan bangsa dan negara. Kita simak bersama-sama yuk. Pelanggaran hukum yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang diskriminasi. Apa sih itu diskriminasi? Dalam hubungan antar kelompok sosial seringkali muncul ketidakseimbangan kekuatan sehingga dapat memicu timbulnya perilaku diskriminasi. Dilansir dari buku Kamus Sosiologi 2012 karya Agung Tri, Haryanto, dan Eko Sujatmiko, diskriminasi adalah sikap yang membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Nah, apa aja sih faktor penyebab terjadinya kasus diskriminasi? Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktornya ya. Yang pertama adalah mekanisme pertahanan psikologi atau projection. Seseorang akan memiliki kecenderungan untuk memindahkan ciri-ciri dari hal yang tidak disukai tentang dirinya kepada orang lain. Hal tersebut kemudian menyebabkan adanya cap buruk terhadap orang lain, padahal kemunculan beberapa hal yang tidak disukainya pada orang lain tersebut timbul atas kehendak dari seseorang tersebut. Kemudian faktor yang kedua adalah kekecewaan. Beberapa orang yang kecewa akan meletakkan kekecewaan mereka kepada kambing hitam, sehingga hal seperti ini menimbulkan suatu bentuk diskriminasi karena terdapat cap buruk pada orang lain yang dijadikan kambing hitam. Kemudian faktor yang ketiga adalah mengalami rasa tidak selamat dan rendah diri. Bagi mereka yang merasa terancam dan rendah diri, salah satu cara yang ampuh untuk menenangkan diri adalah dengan mencoba merendahkan orang atau kumpulan lain, sehingga mereka tidak perlu lagi merasa menjadi orang yang rendah dan terancam karena menyalurkan kepada orang lain. Kemudian, jenis pelanggaran hukum apa aja sih yang terjadi di kasus diskriminasi? Yaitu yang pertama yaitu membedakan dan mencela warna kulit orang lain. Yang kedua, membedakan dan menjatuhkan adat dan budaya orang lain. Kemudian yang terakhir, mencela agama orang lain. Kemudian peraturan atau perundang-undangan apa aja sih yang dilanggar di kasus diskriminasi ini? Pertimbangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis adalah yang pertama, bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apapun, baik ras maupun etnis. Kemudian yang kedua, bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam buku dan di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis, bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Yang terakhir, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D perlu membentuk undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Sanksi apa aja sih yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku? Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 lebih dijelaskan lagi tentang tindakan diskriminatif ras dan etnis, yaitu berupa memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, atau menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan yang pertama, membuat tulisan atau gambar untuk ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.
Kemudian yang kedua, berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain. Atau yang keempat, melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian, dan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Nah, sanksi bagi pelaku sebagaimana pasal 4, huruf B, angka 1, angka 2, dan angka 3, pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan didenda paling banyak 500 juta rupiah. Sedangkan sanksi bagi pelaku pasal 4, huruf B, angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya. Nah, solusi apa aja sih untuk mencegah terulangnya kasus diskriminasi ini? Saya punya solusinya beberapa, yaitu 1. Menciptakan pemerintahan yang baik merupakan salah satu upaya tepat dan utama mengatasi diskriminasi. Pemerintah harus menyusun strategi dan kebijakan yang dirasa adil bagi rakyat, sehingga rakyat dapat memenuhi setiap kebutuhan hidupnya tanpa ada perasaan tidak adil. Kemudian yang kedua, penegakan hukum secara adil dan bersih. Pemerintah perlu melakukan penataan sistem penegakan hukum yang adil dan tegas agar mampu mengurangi angka kekerasan yang terjadi di Indonesia ini. Kemudian yang ketiga, mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial dengan cara bijak. Dalam upaya ini, pemerintah mempunyai andil dan peran besar. Secara umum, apa yang menjadi tindakan pemimpin akan ditiru dan diteladani oleh bawahannya. Jika suatu negara menjauhkan segala kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah sosial, maka ini akan diikuti oleh segenap warganya. Dengan begitu, semua pihak tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah yang akhirnya membawa kedamaian dalam kehidupan sosial. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan yang sudah saya berikan. Semoga dapat dimengerti oleh kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.